Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Kurniawan dari PTN 02. Kali ini saya akan mensimulasikan job praktek yang berjudul dioda semikonduktor dalam rangkaian DC. Kali ini saya telah menyiapkan bahannya. Yang pertama itu bagian sini power supply-nya. Yang ini resistor. Dan yang ketiga yaitu saklar kutub 2. Dan yang keempat ini dua dioda yang posisinya berbeda. Terus selanjutnya ada miliampere dan voltmeter. Alat ukurnya ini untuk arus arah atau DC. Baiklah, langsung saja kita merakitnya. Dan untuk pemilihan bahannya dapat dipilih pada tools ini, tombol P bagian sini. Kita tinggal menulis nama bahan yang ingin kita gunakan. Baiklah, langsung saja kita merakitnya. Pada saklar kutub 2 ini berada pada posisi pertama. Dan selanjutnya resistor yang saya gunakan di sini 1K sesuai dengan ketentuan di job sheet. Lalu inputnya itu 10 volt. Setelah proses perangkaiannya selesai, selanjutnya kita akan mengujinya. Tinggal tekan tombol segitiga atau tombol play di sudut kiri bawah ini. Di sini arus yang terukur pada posisi saklar pertama yaitu 9,21 miliampere atau 9,2. Dan jatuh tegangannya pada D2 yaitu 0,30 atau 0,3. Selanjutnya, jika saya memindahkan posisi saklar dari pertama ke posisi kedua, maka otomatis alat ukur pada miliampere tak menghitung atau 0. Ini dikarenakan hal ini menunjukkan bahwa dioda D2 dalam kondisi tidak konduksi atau tidak menghantar karena dioda dalam keadaan dibias terbalik. Ini dia, maksudnya dibias terbalik yaitu kutub anodanya atau positifnya dihubung ke negatif dan kutub negatifnya dihubung ke positif. Berbeda dengan dioda pertama yang kutub anodanya dihubung ke positif dan katodanya dihubung ke negatif. Untuk keterangan lebih jelasnya dapat dilihat di laporan. Selanjutnya saya akan mensimulasikan praktek yang berjudul karakteristik dioda. Alat dan bahannya yaitu resistor, alat ukur arus ampere, dan alat ukur tegangan volt beserta dioda. Di sini kita ubah terlebih dahulu miliampere sesuai yang diminta di job sheet. Resistornya 1K,
Setelah selesai diubah, selanjutnya kita akan menghubungkan terminalnya masing-masing ke sumber. Setelah proses merangkainya selesai, selanjutnya di sini pada tabel disuruh untuk mencari dioda bias maju serta dioda bias mundurnya. Yang pertama itu bias majunya yang tegangannya menghasilkan 0,2. Berarti kita tinggal ubah inputnya atau tegangan masukannya sehingga mencapai tegangan yang terukur di sini 0,2. Dan begitu pula di bias mundurnya, tegangannya yang ditentukan yaitu beda 5 volt untuk alat ukurnya di sini pada dioda bias mundur. Jadi kita akan menyetel pada power supply yang dipakai di sini. Kita akan mengatur tegangan power supply-nya dari 0 sampai 15 volt. Baiklah, langsung saja kita atur power supply-nya. Contohnya yaitu jika pada power supply saya beri tegangan misalnya 8, lalu kita play, maka hasil pengukuran arusnya itu 7,22 mA dan tegangannya 0,78 volt. Ini untuk dioda bias maju. Sedangkan untuk dioda bias mundur, kita pause terlebih dahulu, lalu diedit ulang. Diodanya kita balik. Lalu kita start kembali. Maka hasilnya harusnya itu 0. Dan tegangannya yaitu 8 volt. Sebagaimana yang telah dijelaskan di job sebelumnya, yaitu dioda ini dalam kondisi tidak konduksi atau tidak menghantarkan karena dioda dalam keadaan bias balik. Makanya harusnya di sini 0. Dan di job sheet terdapat beberapa tabel yang harus diisi. Caranya sama seperti tadi, kita tinggal memainkan power supply-nya, tegangan yang diberikan dari power supply. Lalu kita tinggal membolak-balikan diodanya untuk bias maju dan untuk bias mundur. Untuk keterangan lebih jelasnya dapat dilihat di file laporan. Mungkin sekian dulu video simulasi praktek kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.